Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah dan ridhonya Allah SWT mengumpulkan kita dalam kegiatan liqo virtual yang sudah kita sepakati bersama. Semoga kehadiran kita, kedatangan kita dalam kajian ini senantiasa memberikan keberkahan buat diri kita, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita, yang mana kita sudah berjanji pada Allah SWT untuk senantiasa bermuamalah, berbuat baik untuk mengisi hari-hari kita, mengisi kehidupan kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Dengan senantiasa kita berjamaah, bertawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ikhwatul iman, saudara-saudara rahimakumullah, di penghujung dan awal tahun 2022 ini seharusnya kita merenungkan kembali hakikat diri kita, karena ada sebuah ungkapan, siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Al-Islam memandang manusia atau al-insan ini sebagai segenggam tanah dan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya saling terikat, saling menggenggam dan saling berinteraksi, kemudian membentuk entitas ketauhidan, membentuk kekuatan ketauhidan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 71 sampai 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah hakikat penciptaan manusia. Bermula dari segenggam tanah, kemudian ditiupkan ruh, lalu kemudian keduanya menyatu sempurna, saling terikat dan terjalin interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya terbentuklah manusia yang kita kenal. Ia bukanlah segenggam tanah murni sebagaimana sebelum ditiupkannya roh, bukan pula yang terbebas dari segenggam tanah, namun keduanya berkumpul dalam satuan yang saling terikat. Masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Keduanya sangatlah berbeda.
Ketika syahwat bergelora dan tidak terkontrol, maka ia lebih mendekati unsur tanah. Sebab ia berhubungan dengan jasad, lebih dominan dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Akan tetapi jika ia bukan sekedar badan, layaknya hewan, sebab sesungguhnya manusia memiliki kemampuan berpikir, berkeinginan, dan memilih. Dan kemampuan ini tidak dilakukan dan dimiliki oleh hewan. Ketika bergetar dan bercahaya, maka ia lebih dekat ke unsur tiupan roh. Sebab ia bergerak dengan rohnya menuju alam nyata yang terbatas. Hanya saja ia bukanlah roh murni layaknya malaikat, namun ia memiliki jasad yang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi atau keberadaannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, coba kita perhatikan masa manusia yang paling agung yang dikenal manusia sepanjang sejarah bumi ini, yaitu ketika diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika itu beliau adalah ruh murni yang mampu bersalaman dengan Jibril dan lalu menerima wahyu? Jawabannya tentunya adalah tidak. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau menerimanya dengan ruh dan jasad sekaligus. Bukan hanya ruhnya yang bertemu Jibril, akan tetapi juga sekaligus jasadnya. Ini menunjukkan bahwa kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Demikian juga ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj juga bukan hanya ruhnya saja, melainkan dua bagian sekaligus, yaitu ruh dan jasad yang Isra dan Mi'raj. Mari kita simak firman Allah SWT sebagai berikut di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini artinya akal bergerak, lisan bergerak, jiwa pun terlibat. Itulah mengapa Rasulullah SAW merasa khawatir jika ada hafalan Al-Quran yang dimilikinya lupa. Kemudian Allah SWT menenangkan beliau bahwa tidak akan ada yang luput, sebab Allah SWT sendiri menjamin wahyu tersebut akan dijaga, dikumpulkan, dan senantiasa dibaca. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah manusia atau al-insan dengan kedua unsurnya, yaitu segenggam tanah dan tiupan ruh. Setiap usaha untuk menafsirkan salah satu unsurnya tanpa melibatkan unsur lainnya akan berujung pada sebuah kegagalan. Melepaskan entitas manusia dari unsur ruh dan unsur tanah membawa pada penyimpangan dalam memahami dan berinteraksi dengannya. Pandangan yang salah selalu menafsirkan bahwa manusia atau al-insan, baik teori maupun praktek atau kedua-duanya, dengan salah satu sisi saja atau dominan satu sisi dan meminimalisir sisi yang lainnya. Kaum materialisme, yakni mereka yang mendasarkan hidup pada materi di atas segala hal,
mengunggulkan unsur jasad dan materi dan mengabaikan unsur ruh. Mereka lalu menjadikan diri mereka bebas menikmati segala bentuk syahwat, kenikmatan, dan materi. Akibatnya bangunan materi itu kosong dari percikan cahaya iman yang dibawa oleh ruh. Sedangkan kaum ruhaniyah atau batiniyah mengunggulkan unsur ruh dan mengabaikan jasad. Mereka menindasnya dan merendahkannya. Bahkan sebagian berusaha menyiksa dan memenjarakannya agar bisa melambungkan ruh. Ini adalah pemahaman yang keliru juga. Sikap ini dilakukan oleh para pendeta. Mereka AB memakmurkan bumi, tidak mau menjalankan tugas pemimpin yang ada di pundak setiap anak manusia. Sementara itu di dalam Al-Islam, manusia diberikan tugas yang sangat penting sebagaimana firman Allah SWT, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Islam memuliakan manusia dan mengajarkan mereka al-bayan. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi tugas manusia dalam Al-Islam bukan sekedar makan dan minum seperti halnya pada binatang. Juga bukan sekedar memproduksi materi. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Ia bertugas memakmurkannya, menegakkan keadilan, dan meninggikan ruh. Tugasnya adalah ibadah dengan makna yang menyeluruh atau komprehensif. Akidah yang benar, menunaikan syiar-syiar agama dengan baik, dan bersemangat menjalankan seluruh unsur-unsur kehidupan agar dunia ini bisa tegak sebagaimana seharusnya. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Ikhwatul iman rahimakumullah, seorang manusia tidak akan mendapatkan keistiqomahannya jikalau tidak ada upaya untuk mensinergikan dan menselaraskan antara ruh dan jasad. Ia harus mampu menerima jiwanya dan menyempurnakannya semua keutamaannya dengan menyertakan kedua unsurnya sekaligus, sehingga menjadi sebuah keterpaduan untuk seimbang tawazun, di mana manusia juga
miliki nafsu, keinginan, kehendak untuk hidup bahagia, untuk merawat dan memelihara jasadnya, membahagiakan jasadnya, sekaligus juga memiliki unsur ruh yang bisa melambung tinggi untuk takarub kepada penciptanya, untuk beribadah kepada Allah SWT, yang semuanya itu harus kita tunaikan secara seimbang, tidak boleh kita berlebihan pada yang satu sisi, namun mengecilkan atau mengabaikan sisi yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam Liqo Virtual ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di pekan depan kita sudah bisa saling bersilaturahmi dan bertemu secara offline ya. Nanti kita rencanakan kembali ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.